Masehi. Sudah kelihatan ya? Sudah ya. Wow, panjang apa ya tuh. Cukup padat. Nah, mari kita coba ya. Perhatikan kalimat demi kalimat dengan baik. We can ya bisa berarti maka dari itu atau lalu oleh sebab itu mengikuti para Bapak Kudus, ya, following the Holy Fathers. Holy Fathers tentu saja mengacu kepada para rasul, ya, dan soko guru jemaat gereja awal, gitu ya, yang menjadi pendiri-pendiri gereja Perjanjian Baru ataupun juga gereja-gereja pada abad-abad pertama. Ya, ini Kalsedon, pengakuan iman Kalsedon sekali lagi hasil konsili Kalsedon 481, jadi abad kelima. Nah, jadi following the Holy Fathers mengacu pada bapak-bapak gereja awal, ya, ada yang disebut bapak gereja Padang Pasir, ya, ada Desert Fathers, Gregory the Great, Gregory of Nazianzus, ya, Gregory Agung, Gregory dari Nazianzus, ya, Athanasius dan seterusnya. Ya. Nah, all with one consent, semuanya dengan satu perhatian, ya, satu fokus, mengajarkan manusia untuk mengakui, it's meant to confess one and the same Son, tentang satu dan anak yang sama, ya, our Lord Jesus Christ, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, the same perfect in Godhead and also perfect in manhood, di mana Tuhan kita, Tuhan Yesus itu, ya, sama-sama sempurna di dalam kealahan dan juga sempurna di dalam kemanusiaan. Nah, dia sudah kita lewati di dalam beberapa minggu ini, bahwa dia Allah sejati, manusia sejati, sempurna di dalam kealahan, sempurna di dalam kemanusiaan. Truly God and truly man. Allah sejati, manusia dan manusia sejati. Of a reasonable soul and body. Ya, yang dibentuk di dalam reasonable itu persatuan daripada jiwa dan tubuh, ya, yang sempurna, yang maksudnya, ya, truly man, ya, truly man ini adalah reasonable soul and body, ya, consubstantial with the Father, sama, beresensi sama, bersubstansi sama dengan Allah, dengan Bapa, ya, punya substansi atau punya natur. Substansi ini sama dengan natur, ya. Konsubstansial itu berarti bersama-sama memiliki substansi yang sama, ya. Nah, bersama-sama, kon itu together, ya, atau same, ya, same atau together substance with the Father according to the Godhead. Jadi secara kealahan Sang Anak Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, secara kealahan according to Godhead itu punya substansi yang sama dengan Bapa, and consubstantial with us, dan punya substansi yang sama dengan kita according to the manhood. Jadi menurut kemanusiaan punya
substansi yang sama dengan kita, punya natur yang sama dengan kita. In all things like unto us, di dalam segala sesuatu sama dengan kita, without sin. Ya. Nah, sekali lagi menjadi sama dengan manusia atau manusia yang sejati, ya, justru adalah tanpa dosa. Ya, karena manusia sejati itu dirancang oleh Allah, ya, tanpa dosa. Seperti khotbah tadi pagi juga, ya, semua dari kalian ikut Tuesday Chapel tadi, ya. Nah, di situ tadi ada perkataan bahwa whole man, the whole of man itu adalah fear of God and obey Him. Ya. Nah, takut akan Allah dan taat sepenuhnya kepada Allah itu bukan sekedar menjadi the whole duty of man, bukan hanya menjadi tugas manusia, tetapi dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya adalah the whole man, manusia yang utuh, manusia yang sejati, itu justru adalah manusia yang fear of God and obey God. Nah, itu perkataan ya firman Tuhan, ya. Saya agak lupa tadi ayatnya di mana, ya. Ada yang masih ingat tadi dari mana tadi ayatnya? Ada yang masih ingat nggak? Ya, saya ingat perkataan prinsipnya tadi, ya, bahwa the whole man, ya, the whole man itu adalah fearing God and obeying God, ya. Nah, sampai di mana tadi? Ya, in all things like unto us without sin, begotten before all ages to the Father according to the head Godhead. Ya, diperanakkan sebelum segala zaman, ya, atau sebelum waktu ada, berarti sebelum segala sesuatu, sebelum ada ciptaan, ya, sang anak itu, ya, namanya sang anak diperanakkan oleh Bapa. Kali lagi perkataan Bapak anak diperanakkan, ya, ini bukan, ya, di dalam relasi seksual tentu saja, ya, bahwa kemudian Bapak itu memiliki istri, ya, lalu kemudian beranak, yang itu kesalahpahaman yang sampai dengan hari ini, ya, terus menerus disampaikan oleh agama-agama sekutu kita, ya. Pada sudah dijelaskan berkali-kali pun nggak mau dengar, ya, karena memang itu bahan untuk mengolok-olok kekristenan, ya, seakan-akan itu Allah beranak, ya. Terus ngomongnya begitu, mana mungkin Allah beranak, ya memang nggak begitu penjelasannya, begitu, ya. Ya memang kita juga nggak pernah ngajarin begitu, ya, kalian yang ngomong gitu terus, begitu, ya. Nah, kita kadang-kadang bingung juga, begitu, ya, gimana yang jelasinnya lagi, udah dijelasin berkali-kali maksudnya, ya, tidak seperti itu, karena Allah jelas Allah adalah roh, begitu, ya. Nah, diperanakkan ini lebih bisa digambarkan, ya, seperti dosen saya dulu, Pendeta Stephen Tong, itu memberi ilustrasi kepada kami, ya, seperti dia itu menyalakan lilin, begitu, ya. Dia ada lilin yang menyala, lalu kemudian dia itu mengambil lilin yang satu, ya, kemudian dinyalakan dari api lilin yang pertama tadi, ya. Nah, jadi kemudian dia mengatakan ini ada dua api atau satu api, ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menjawab, ya, sepertinya ada dua, begitu, ya. Nah, tetapi juga sebenarnya itu satu api, begitu, ya, karena api dari lilin kedua itu, ya, berasal dari api lilin pertama yang sama saja hakikatnya dari api lilin pertama. Nah, jadi lilinnya itu seperti pribadi, begitu, ya, apinya itu seperti natur, nih.
Nah, jadi ketika Allah Tritunggal itu sebut punya 3 pribadi di dalam satu natur, nah sebenarnya naturnya itu seperti apinya itu, ya, yang bisa di dalam 3 pribadi itu ya sama Allah yang satu begitu ya, Allah yang sama, tetapi ada di dalam 3 lilin, 3 pribadi itu. Nah, diperanakkan itu seperti itu, keluar dari sang Bapa, ya, muncul dari sang Bapa, tapi bukan berarti dia Bapa itu beranak, ya, tapi sang anak itu keluar dari Bapa, ya, seperti api yang kedua itu keluar dari api yang pertama. Kalian sambil membayangkan gitu ya. Nah, tapi tentu saja ya, gambaran ini, ilustrasi ini cukup membantu logika saya ya. Nah, tetapi tentu saja tetap di dalam semua ilustrasi ya, semua ilustrasi tentang hakikat Allah, tentang misteri Allah, tetap ada tidak kemudian bisa menggambarkan secara penuh begitu ya tentang ketritunggalan ya, karena tetap kalau kita kemudian pribadi itu ada 3 lilin, nah kita kembali melihat itu sebagai materi ya, tapi sekali lagi Allah bukan materinya, sehingga sebenarnya sih malah bisa lebih mudah dipahami sebenarnya, atau sebenarnya bisa lebih mudah diterima karena kita tidak boleh berpikir secara material ya. Oke, itu salah satu cara ya untuk menjelaskan diperanakkan atau keluar dari sang anak itu keluar dari Bapa ya. Begotten before all ages of the Father according to the Godhead, and in these latter days, dan di dalam waktu-waktu terakhir ini ya, for us and for our salvation ya. Jadi kemudian menjadi manusia bagi kita dan bagi keselamatan kita. Dilahirkan, born of the Virgin Mary, dilahirkan dari perawan Maria, the mother of God according to the manhood. Ya, nah, jadi istilah Theotokos, ya, Theotokos atau mother of God ini adalah according to the manhood-nya. Ya, jadi sekali lagi bukan according to the Godhead, Allah itu punya bunda, punya ibu ya, tidak ya, tapi secara kemanusiaan ya, according to the manhood ya, Maria itu bisa disebut the mother of God according to the manhood ya. Nah, semoga kalian jelas di situ. One and the same Christ, Son, Lord, only begotten ya. Satu Kristus yang sama ya. One and the same Christ, Sang Putra, Son, Lord, Sang Tuhan itu only begotten, satu-satunya ya, yang satu-satunya, Putra Allah yang satu-satunya, only begotten, to be acknowledged ya, yang kita terima atau kita kenal di dalam 2 hakikat. Acknowledged in 2 natures, unconsciously ya, yang dimana kedua natur Allah dan manusia itu tidak bercampur ya. Nah, bercampur artinya kemudian menjadi satu natur yang baru. Nah, ini adalah salah satu ajaran sesat nanti ya, yang minggu depan ya akan kita pelajari ya. Nah, tidak ya, hakikat Allah dan manusia ini tidak bercampur menjadi hakikat yang baru ya, karena kalau menjadi bercampur berarti hakikat ini bukan lagi Allah dan bukan lagi manusia ya, karena sudah bercampur. Nah, kalau sudah bukan lagi Allah dan bukan lagi manusia ya, kalau sudah bukan lagi Allah dan bukan lagi manusia, maka tentu saja manfaat penebusan itu, nah itu kita tidak bisa kemudian kita tidak bisa dapatkan secara penuh ya, karena dia bukan manusia yang bisa menggantikan kita ya. Nah, karena dia itu sudah bercampur naturnya. Nah, oleh sebab itu supaya manfaat penebusan
ya, yang kemudian kemarin sudah saya tanyakan juga di dalam respon belajar. Mengapa Yesus harus Allah? Mengapa Yesus harus manusia? Nah, ini sebenarnya tujuan daripada pertanyaan itu secara tidak langsung juga akan membawa kita kepada pengertian daripada pengakuan iman Kalsedon ini, ya, bahwa Sang Allah dan Sang manusia ini hakikatnya tidak boleh bercampur. Ya, dia harus Allah sejati, dia harus manusia sejati yang tidak bercampur. Ya. Nah, unconfusedly, unchangeable, ya, unchangeable. Nah, tanpa perubahan. Jadi Allahnya tidak berubah sama sekali, ya. Kemanusiaannya juga tidak berubah. Nah, dia tetap Allah, ya, seperti sebagaimana dia adanya dulu dari sejak kekekalan sampai kekekalan. Dia tetap adalah manusia seperti kita, kecuali di dalam dosa, ya, tanpa perubahan. Tidak ada perubahan dalam kemanusiaan, tidak ada perubahan di dalam kealahan. Ya, ini namanya unchangeable, indivisible, ya, indivisible, ya, indivisible itu berarti Allahnya tidak terbagi. Ya, nah, tidak terbagi di mana dia seakan-akan menjadi Allah 75%, ya, atau menjadi Allah 99%. Ya, Allahnya tidak terbagi. Kemanusiaannya juga tidak terbagi. Nah, tidak terbagi ini artinya juga di dalam seluruh natur kemanusiaan. Umpamanya manusia itu punya rasio, punya afeksi, dan punya kehendak, gitu ya. Nah, pembagian itu artinya kemudian ada ajaran sesat yang kemudian membagi kemanusiaan, ya, dengan mengatakan pikiran Kristus adalah pikiran Allah, ya. Nah, tapi kemudian, ya, kehendaknya adalah kehendak manusia. Perasaannya adalah perasaan manusia, tapi pikirannya adalah pikiran Allah. Ya, ini adalah salah satu division, ya, daripada manusia. Manusia ini dibagi, kemanusiaannya itu kemudian terbagi antara pikiran, kehendak, ya, dan perasaannya itu kemudian terbagi. Ada yang manusia, ada yang bukan manusia. Nah, ini ajaran yang sekali lagi ada sesat. Tapi dengan mengatakan, dengan pengakuan iman Kalsedon, ya, mengatakan bahwa kemanusiaannya itu tidak terbagi, maka dia itu secara penuh pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu adalah, ya, Allah 100% dan manusia 100%, ya, tidak terbagi, inseparably, ya, tidak terpisah. Nah, tidak terpisah kemanusiaan dan kealahannya. Nah, ini ada di dalam penjelasan tentang unipersonalitas, kalau tidak salah, yang Bapak sudah jelaskan di minggu ini dalam poin yang kedua, ya, bahwa kemanusiaan dan kealahannya tidak berfungsi secara mandiri. Ya, jadi kadang-kadang dia itu Allah saja, kadang-kadang dia manusia saja. Nah, ini separable, ya, dia itu hakikatnya itu terpisah, kealahan dan kemanusiaannya. Di dalam Kristus itu inseparable, kealahan dan kemanusiaannya. Ya, nah, ini luar biasa pengakuan iman ini, ya, dan ini yang harus kalian pegang baik-baik karena ini menjaga kalian dari ajaran sesat. Ya, nah, bahwa kealahan kemanusiaan tidak terpisah, tidak terbagi, tidak berubah, tidak bercampur. Nah, the distinction of natures being by no means taken away by the union. Jadi perbedaan dari kedua natur ini, perbedaan Allah dan manusia ini tidak hilang, ya, dengan kesatuan ini. Ya, jadi tetap kemanusiaan ini bisa dibedakan dari kealahan. Kealahan tetap bisa dibedakan dari kemanusiaan, ya, tetap distinct, ya. Jadi the distinction of nature by
by no means taken away, tidak ya, tidak kemudian hancur perbedaan ini ya, but rather the property of its nature being preserved ya. Akan tetapi sebaliknya properti ya, atau kualitas unik, properti itu kualitas unik daripada masing-masing hakikat ini justru being preserved, justru terjaga, terpelihara satu dengan yang lain. Ya, nah, and conquering, ya, dan kemudian ada di dalam satu pribadi, ya, conquering in one person, di dalam satu pribadi. Kedua natur ini ada, bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Ya, tadi inseparable, tidak bisa dipisahkan. Ya, inseparable, tidak bisa dipisahkan, but distinct. Ya, inseparable but distinct. Ya, bisa dibedakan. Ya, tapi tidak bisa dipisahkan. Sampai di mana tadi? And conquering one person and one subsistent. Ya, ada di dalam satu pribadi. Ya, dan satu subsistensi, not parted or divided. Ya, nah ini kembali sama di dalam penjelasannya tadi sebelumnya, tidak terbagi, tidak di dalam dua persons. Ya, jadi menjadi satu di dalam satu pribadi. Ya, Kristus tidak memiliki dua kepribadian. Ya, hanya satu Kristus, one person. Nah, but one and the same Son and only begotten, ya, dan satu-satunya God, the Word, the Lord Jesus Christ, ya, sang kalam atau sang firman itu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, ya, itu adalah satu pribadi. As the prophets from the beginning, ya, sama seperti para nabi dari sejak mula, ya, sudah memberitakan tentang Dia. And the Lord Jesus Christ Himself had taught us, ya, dan sebagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah mengajarkan kepada kita, ya, di dalam sepanjang Injil tentang Dia itu seperti itu, ya. And the creed of the Holy Fathers, dan pengakuan-pengakuan daripada Bapak-bapak suci, ya, artinya tadi, ya, Bapak-bapak gereja sebelum daripada Kalsedon, Sinode Kalsedon ini, ya. And the spirit of the Holy Fathers had handed down to us, seperti yang diwariskan oleh bapak-bapak gereja atau bapak-bapak suci, ya. Oke. Ini ada pengakuan iman Kalsedon, ya, yang perlu Bapak, ya, sampaikan kepada kalian, ya, di dalam melengkapi, ya, dalam melengkapi dan menyempurnakan, dalam tanda petik, ya, tidak ada yang sempurna, ya, tapi menyempurnakan materi kalian dalam universalitas. Oke, sampai di sini barulah kemudian Bapak membuka tanya jawab kita. Silahkan, yuk sekarang di on cam dong, ya. On cam, ya, tinggal 12 menit sih, mungkin 1-2 pertanyaan. 1-2 pertanyaan mungkin sudah habis waktu kita. Berharap paham begitu, ya. Nah, apa yang pengakuan iman Kalsedon itu sampaikan. Dan mesti paham, saya harus paham, karena itu sekali lagi tadi Bapak katakan itu menjaga kita dari ajaran-ajaran sesat tentang Kristus, ya, yang nanti mulai minggu depan kita akan masuk, ya, pengajaran-pengajaran sesat itu. Ini gimana, no? Ayo on cam. No need to be reminded. Ini saya sudah keliling terus ini
Sudah keliling ke slide 1, slide 2. Nih saya berhenti di slide 2 karena banyak yang masih belum on cam. Ya, ya Kak Dea, Kak Nova, Kak Grace, Kak, Kak Jen Linting, Kak Lilian, Kak Veronica. Oh, Kak Dea pakai 2 ya, yang 1 sudah. Ya, pokoknya kalau jaringan tidak stabil, putus-putus, segera cari solusi ya. Sampai pembelajaran itu terganggu. Oke. Nah, ya kecuali memang ya ada kejadian-kejadian alam yang kemudian ya tidak bisa dicari ada solusinya, memang banjir gitu ya. Banjir, gempa bumi dan sebagainya yang ya mau gimana nggak bisa begitu ya. Oke. Jadi, tapi kalau yang masih bisa diantisipasi, ya, nah umpamanya listrik dan sebagainya bisa bisa diantisipasi ya, umpamanya dengan mengecas gadget ya, sebelum kelas begitu umpamanya ya. Nah, kalau umpamanya baterainya ada bocor ya, menabung ya, menabung untuk ya suatu saat ya bisa membeli baterai yang baru misalnya ya. Oke, ada. Semoga paham ya pengakuan iman Kalsedon, karena nanti kemudian ini menjadi sebuah standar kristologi ya bagi kekristenan yang sama-sama dipercayai oleh gereja, yang sama-sama dipercayai oleh gereja baik Protestan maupun Katolik, sama-sama mempercayai pengakuan iman yang sama persis tentang Kristus ya, karena masih berangkat dari pengakuan iman Nisea 321 ya, dan pengakuan iman Kalsedon ini 451 atau 481 ya. Nah, Nisea 321 atau 325 ya. Nah, jadi di pengakuan iman dari abad keempat dan abad 325, Pak. 325 ya. Nah, ya, Nisea 325, Kalsedon 451 ya. Atau ya, betul kan 451 ya. Oke. Nah, itu masih merupakan dasar iman gereja yang sama-sama dipercayai baik oleh Protestan maupun oleh Katolik ya, karena pemisahan gereja Barat ya, skisma gereja Barat itu baru terjadi di tahun 1517 ya. Nah, di dalam itu dari pemisahan gereja Protestan dan Katolik baru terjadi di abad ke-16 tahun 1517 dengan reformasi Protestan. Nah, berarti pengakuan iman yang sama-sama dipercayai pada tahun 325 dan 451. Nah, ini sama-sama pengakuan iman yang masih sama-sama dipelihara dan dipercayai baik oleh Protestan maupun Katolik. Ya. Oke, tadi saya bidang sisma Barat ya, terus 1517 ya. Oke. Ya, lagi. Pak, ada pertanyaan enggak? Ini Yuk. Ada Kire yang angkat tangan, Pak. Oh iya, loh kok saya kok di karena saya sedang berhenti di slide 2 tadi, menunggu wajah-wajah di slide 2.
tersenyum kepada saya. Ya. Oke Kak Kire, silakan. Maaf tidak melihatnya. Iya, halo Pak. Saya ingin bertanya sih Pak, terkait pengakuan iman Chalcedon tadi. Nah, sebenarnya ada iman pengakuan Nisea juga kan Pak. Nah, di dalam kedua pengakuan ini, itu membahas tentang logos atau Kristus. Di situ dijelaskan bahwa Kristus itu begotten. Nah, jadi saya juga pernah belajar kalau Allah Bapa itu adalah unbegotten. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi juga di pengakuan iman Chalcedon ya, udah dijelaskan sama Bapak kalau ini sih Pak, Kristus itu memiliki satu substansi dengan Bapa gitu. Kalau misalnya Kristus memiliki satu substansi dengan Bapa, kenapa ada perbedaan gitu dalam hal unbegotten dan begotten? Karena Bapa itu unbegotten, sedangkan Kristus itu begotten. Itu sih Pak. Thank you. Ya, very good question. Ya, baik. Ya, nah, ya karena memang jawaban pendek karena memang kitab suci ya mengatakan itu begitu ya, Kristus diperanakan. Nah, kalau kitab suci ngomong Kristus Sang Putra itu diperanakan, ya sudah gereja itu cuma bisa menerima. Jadi gereja tidak pernah membuat doktrin ya. Nah, gereja itu menerima doktrin yang sudah diajarkan oleh kitab suci. Nah, jadi sekali lagi kitab suci ya, nah, di dalam ayat-ayat ya, yang menyatakan ya keanakan Kristus ya, itu ya mengatakan Kristus itu diperanakkan dari kekekalan ya. Nah, diperanakkan atau keluar dari begotten. Ya. Nah, jadi ini sekali lagi pengakuan iman mengatakan the three persons itu sama kekalnya, begitu ya. Nah, bersama-sama dari kekal sampai kekal. Diperanakkan itu bukan berarti kemudian ya seperti ya Bishop Arius yang mengajarkan Arianisme itu mengatakan ya there was a time which the sun ya was not, begitu ya. Nah, jadi ada suatu waktu ya di mana anak itu ya belum menjadi tidak menjadi anak. Nah, ini aja langsung dikenali sebagai ajaran sesat ya di dalam Arianisme oleh Athanasius ya kan. Dan kemudian pengakuan iman Nisea yang 325 itu lebih menekankan kepada kesatuan natur daripada Bapa dan Anak ya. Nah, pengakuan iman Chalcedon lebih menekankan pada kedua natur Allah dan manusia daripada Kristus. Nah, pengakuan Nisea lebih menekankan sama-sama kristologis, ya, itu akan pengakuan iman Nisea lebih menekankan kesatuan natur daripada Bapa dan Anak. Ya, ini adalah Allah yang sama, natur yang sama, sama-sama kekal. Nah, tadi saya bilang ilustrasi tentang lilin api yang diambil dari lilin yang pertama. Nah, ini bagi saya membantu begitu ya, yang dengan membantu untuk mengatakan bahwa sang anak itu sama-sama kekal ya dari apa dengan Bapa ya. Karena api daripada pribadi yang kedua ini, kealahan daripada pribadi yang kedua ini keluar dari ya dari pribadi yang pertama, dari Allah. Nah, berarti kalau tadi saya katakan ya, sejak kapan api yang dari lilin kedua ini ada? Nah, kadang-kadang kita bisa ya sejak keluar dari api yang pertama ya. Nah, akan lilin kedua memang ada dari sejak keluar, tapi apinya, kealahannya itu kapan ada? Ya, sebenarnya api ini ya terus-menerus ada ya di dalam api yang pertama. Nah, jadi kealahan itu. Nah, jadi walaupun Sang Putra itu begotten, tetapi dekat
Godhead-nya. Nah, itu apa? Eternally the same ya as the Father ya. Nanti juga the Spirit, nah itu juga proceed keluar dari Bapa dan Putra ya. Nah, jadi Roh Kudus itu juga keluar dari Bapa dan Putra. Nah, ini yang mengakibatkan nanti salah satu skisma gereja Barat dan Timur. Nah, karena gereja Timur percaya Roh Kudus keluar dari Bapa saja, bukan dari Putra. Gereja Barat, ya, kita termasuk di dalam gereja Barat biasanya itu percaya bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra. Nah, kata dan saja ya, bisa menyebabkan gereja Barat dan Timur itu berpisah begitu ya. Nah, jadi ya kadang-kadang teologi itu bilang wow begitu apa ya harus begitu precise-nya, begitu tepatnya ya sampai ya kata dan itu bisa membuat perpisahan gereja ortodoks dan gereja barat begitu. Nanti juga ya perbedaan kata homoousios dan homoiousios ya, kata i nah, hanya satu huruf yang tipis kecil ya huruf i mengakibatkan ya perpisahan ya gereja ya, yang begitu besar. Begitu sih kira ya jadi ya keluar dari itu ada bahasa yang ya muncul di dalam firman Tuhan bahwa sang putra itu keluar dan diperanakkan bukan keluar dari yang Roh Kudus ya Roh Kudus keluar dari proceed from the Father and the Son ya tapi the Son itu begotten ya, diperanakkan oleh Bapa ya. Nah, diperanakkan oleh Bapa. Jadi seperti tadi ya, diperanakkan bukan berarti kemudian ada waktu ya ada sebuah waktu di mana sang anak itu tidak ada ya. Nah, tapi tetap pengakuan iman gereja adalah ketiga pribadi Allah Tritunggal itu sama kekalnya ya dari kekal sampai kekal. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Oh iya Pak, satu lagi sih Pak yang ingin saya tanyakan. Kan tadi juga sudah disinggung sama Bapak tentang Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu proceed kan berarti keluar dari sang Bapa dan sang Anak gitu. Nah, terus juga kita memahami ya di dalam teologi reform kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu ini kan Pak, satu substansi. Nah, tetapi kenapa ada istilah-istilah juga yang mengatakan bahwa Bapa itu pribadi pertama, kemudian Yesus itu pribadi kedua, dan yang ketiga itu ya pribadi yang ketiga itu Roh Kudus. Tetapi tetap menganggap bahwa ketiga Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini satu substansi. Kenapa kayak ada semacam perbedaan itu dalam penyebutan untuk pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi ketiga? Itu sih Pak. Ya, ya karena di dalam penyebutan ya, nah jadi memang Bapa ini kan dianggap sumber daripada segala sesuatu ya. Nah, sehingga kemudian karena the Father ini adalah the source ya, of all things ya. Nah, walaupun tadi ketiga the Father ini nggak pernah eksis sendirian ya, tapi Allah ini adalah Allah Tritunggal dari kekal sampai kekal. Nah, di dalam dari spiritual formation saya sudah jelaskan ya apa signifikansinya bahwa Allah
Kristen itu bukan Allah yang soliter atau sendirian, begitu ya. Nah, karena Allah yang sendirian, tidak mungkin kita mengatakan Allah Maha Kasih kalau Dia itu sendirian, ya di dalam kekekalan. Ya, sendirian di dalam kekekalan itu, ya mana mungkin disebut Allah Maha Kasih? Ya, dia mengasihi siapa? Ya, di dalam kekekalan. Dia harus Tritunggal. Ya, nah, dia harus Tritunggal. Ya, nah, ya, bukan hanya ya tidak ada kasih, tidak ada kekejaman juga begitu ya. Nah, karena apa? Ya dia sendirian ya nggak ya, kita tidak bisa mengatakan ya dia maha kasih begitu ya. Nah, karena syarat Allah itu ya kan, syarat Allah itu maha kasih dan maha kuasa. Ya. Nah, gitu. Jadi Allah tidak mungkin ya, Allah itu Allah yang sendirian. Nah, tapi juga kemudian tidak mungkin Allah itu kemudian juga namanya plural murni begitu ya. Nah, Allah itu kemudian tiga. Nah, karena kalau tiga, ya, tiga yang seperti apa namanya bayangan material kita, maka juga tidak bisa mengatakan Allah itu maha kuasa. Karena Allah harus berbagi kuasa, ya. Ya, si Bapak ini punya kuasanya ini. Si anak kuasanya ini. Si Roh Kudus kuasanya ini. Nah, nggak bisa disebut ya masing-masing ada Allah karena tidak maha kuasa satu dengan yang lain. Ya, nah mereka mesti berbagi kuasa. Karena itu Allah kekristenan adalah Allah yang justru paling logis, ya karena Allah Tritunggal itu berarti dia juga adalah ya Allah yang satu, ya. Nah, Allah yang tunggal, sehingga dia tidak berbagi kuasa dengan yang lain, ya. Sama-sama the Father is Almighty God, Son is Almighty God, and the Spirit is Almighty God, ya. Nah, itu substansi ya, sama-sama merupakan substansi yang sama begitu ya. Nah, tapi kemudian Alkitab sendiri ya mewahyukan ketiga pribadi itu adalah Bapa yang kemudian memperanakkan Sang Putra dan kemudian Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Putra. Ya, nah oleh sebab itu, nah dengan ordo seperti ini, ya atau dalam tanda petik hierarki seperti ini, ya hierarki yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa Bapak lebih berkuasa dari yang lain, tidak, ya tapi ini apa sebuah hierarki di dalam yang disebut di dalam bahasa teologis economic trinity, ya. Economic trinity itu ekonomik itu bukan ekonomi uang begitu ya, bukan, tapi ekonomi itu rumah tangganya Allah begitu ya, pengaturan rumah tangganya Allah. Ingat ya pas belajar ekonomi, artinya ekonomi adalah oikos nomos ya, hukum aturan rumah begitu ya. Oikos itu home rumah ya, nomos itu aturan begitu ya. Nah, jadi economic trinity berarti itu sebuah ya relasi di dalam Allah Tritunggal begitu ya, di mana ya itu disebut Bapa yang pribadi pertama, pribadi kedua disebut anak karena diperanakkan dari Bapa, pribadi kedua disebut Roh Kudus ya yang keluar dari Bapa dan anak begitu ya. Begitu sih kira ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kali bisa ya. Tanyakan lagi, kita sudah overtime ya. Oke. Yesi Gisela, silakan ditutup. Soalnya tadi sudah siap bergerak-gerak mau ke pasar Yesi ya. Jadinya sebelum pergi ke pasar silakan ditutup dulu. Halo Pak. Ya. Apakah suara saya terdengar Pak? Yes. Mungkin doakan Pak? Iya. Oke Pak.
Mari Pak Yesaya dan teman-teman kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami Bapak mengucap syukur Tuhan buat segala berkat penyertaan yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini. Bapak, sebentar kami telah selesai melakukan proses tanya jawab Tuhan dan juga penarikan kesimpulan Bapak, kiranya apapun yang menjadi topik pembahasan kami pada hari ini Tuhan dapat menjadi pengalaman baru bagi kami dan dapat kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Tuhan Yesus, Engkau berkati Pak Yesaya Tuhan yang telah menyampaikan pembelajaran Bapak baik itu melalui video maupun dalam sesi tanya jawab ini Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan beliau kesehatan, kebijaksanaan dan hikmat dalam mendidik kami dengan baik. Begitu juga kami Bapak pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau berkati apapun yang menjadi kegiatan kami dan aktivitas kami selanjutnya Bapak. Di atas segala permohonan kami Tuhan, telah diampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah Engkau Bapa hari ini, esok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Yesi, terima kasih semuanya. I love you all.